Langit sore itu murung. Kelabu seperti menyembunyikan sesuatu. Mobil travel yang membawa Rino berhenti di ujung jalan tanah, berlumpur menuju desa Karangjati. Angin semilir menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan kenangan masa kecil yang dulu sempat ditinggalkannya. Sudah hampir 5 tahun Rino tak pulang. Kuliahnya di kota membuatnya sibuk dan jauh dari kampung halaman. Tapi kini, ia kembali. Bukan hanya karena rindu, tetapi karena skripsinya. Ia tertarik meneliti budaya dan mitos lokal di desa-desa Jawa dan Karangjati desa. Kelahirannya menyimpan banyak cerita tua yang tak pernah benar-benar dimengerti. "Dru, kowe tenanan arep nulis soal kuburan tua kue?" tanya nenek saat Rino tiba di rumah. "Iya, Net, aku dengar ada makam tua di Bukit Lingsir. Konon dijaga seseorang yang dipanggil Kuncen," katanya misterius. Wajah nenek menegang. Bukit Lingsir itu bukan tempat mainan. Banyak yang tak kembali utuh setelah kesanan. Rino tersenyum, mencoba meyakinkan. Tapi dalam hati, ia tahu, peringatan nenek bukan sekadar kekhawatiran biasa. Warung kopi Pak Surip selalu ramai pagi hari. Duduk di bangku kayu panjang, Rino mendengarkan obrolan para warga yang tanpa sengaja masuk ke topik yang ia cari, makam tua Bukit Lingsir. Kuncen itu aneh, orangnya nggak pernah keluar dari sana. Tapi orang yang naik, sering lihat dia berjalan malam-malam, ucap Pak Darto. "Aku pernah lihat dia, bro," timpal seorang pemuda. Bajunya putih panjang, jalannya pelan, matanya kosong. "Namanya MB Hatamin," bisik Pak Surip. "Sudah puluhan tahun jaga makam itu. Katanya dia bukan manusia lagi." Semua terdiam. Rino mencatat dalam hati, "Mbah Tamin, Bukit Lingsir, larangan warga." Semakin banyak yang melarang, semakin besar rasa ingin tahunya. Malam itu, Rino duduk di beranda rumah bersama nenek. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. "Nenek kenal Mbah Tamin?" Nenek terdiam lama. "Dulu, dia manusia biasa. Tapi setelah anaknya mati di bukit itu, dia menghilang selama 3 hari. Waktu kembali, matanya kosong. Dia tak lagi bicara. Sejak saat itu, dia tinggal di sana. Jagain makam. Tapi bukan untuk orang mati, untuk sesuatu yang lain." Rino mengernyit. "Sesuatu." Nenek memandang ke arah bukit yang samar terlihat di kejauhan. "Mereka yang tak terlihat, dan mereka suka memanggil." Rino nekat naik ke bukit esok harinya. Siang-siang, jalan setapak itu sepi, dipenuhi akar dan samak. Semakin mendaki, suasana makin hening. Tak ada suara burung, bahkan angin pun seolah berhenti. Di puncaknya, ia melihat kompleks makam tua. Batu-batunya sudah laput, beberapa tertutup lumut. Tapi ada satu batu yang masih bersih, seolah baru dibersihkan. Di tepi, sebuah rumah kayu kecil berdiri kusam, sepi, menyeramkan. Seorang pria tua duduk di depannya, menatap Rino tanpa ekspresi. Kulitnya keriput, matanya merah samar, dan tubuhnya kurus. "Dialah Mbah Tamin. Sampeyan arep opo?" tanyanya pelan. "Saya cuma ingin tahu sejarah makam ini." Mbah Tamin diam. Rino bergegas turun sebelum sore menjelang. Tapi sepanjang jalan, ia merasa diawasi. Dedaunan berdesir tanpa angin. Sesekali, terdengar suara langkah dari belakang. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Di rumah, Rino mencoba menenangkan diri. Namun malamnya, ia terbangun karena suara gamelan samar berasal dari arah luar jendela. Ia membuka tirai, dan melihat sosok putih berdiri di tepi sawah, menatapnya. Tatapan kosong, seperti milik Mbah Tamin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat suara itu terdengar, lirih, terputus-putus. "Rino, Rino." Suara itu berasal dari bawah lantai rumah, tempat yang langsung menghadap ke tanah. Rino membeku. Ia membuka pintu dan memeriksa halaman. Tak ada apa-apa. Namun suara itu masih ada, seolah merayap di sela-sela tanah. "Rino, ayo." Pagi harinya, Rino melihat tanah depan rumah becek oleh lumpur. Anehnya, ada jejak kaki telanjang besar dan dalam, seolah milik seseorang yang baru keluar dari kuburan. Jejak itu menuju ke pintu kamarnya, lalu berhenti. Nenek hanya menatap ngeri. "Mereka sudah tahu kau ada di sini. Mereka sudah mulai memanggilmu." Rino mencari Mak Sarmi, dukun tua yang dikenal bisa melihat. Rumahnya dipenuhi bau kemenyan dan bunga layu. Mak Sarmi menatapnya tajam, lalu berkata, "Kau sudah dilirik oleh penjaga makam. Dan itu bukan manusia. Ia butuh pewaris, dan kau adalah keturunan salah satu Kuncen lama yang lari dari tugasnya."
Rino membekul. Rino mulai mengalami mimpi berulang. Dirinya terjebak dalam kompleks makam. Malam hari, batu nisan menjulang tinggi, dan kabut putih menelan langkahnya. Dalam mimpi, ia mendengar suara tangisan. Saat ia mendekat, ia melihat seorang perempuan berambut panjang, duduk di depan makam, memanggil pelan, "Mas Rino, kulo enten-enten, aku menunggu." Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Malam Jumat Kliwon, pintu depan rumah diketuk pelan. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun Rino melihat seseorang berdiri di tepi jalan, tak bergerak. Sosok itu perlahan melangkah mendekat Mbah Tamin. Dengan suara parau, ia berkata, "Kau wis wayah balik. Wis ditunggu." Rino menelan ludah. "Kembali kemana?" Mbah Tamin menunjuk ke arah bukit. "Makamu." Langit mendung saat Rino kembali mendaki bukit Lingsir. Angin di sekitarnya seperti berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang berusaha menahannya untuk kembali ke makam itu. Begitu tiba di atas, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah Tamin tengah duduk bersila di depan 3 makam besar, dikelilingi lilin hitam yang menyala dengan nyala biru. Di tengahnya, asap dupa tebal mengepul ke udara, menciptakan bayangan-bayangan menari di permukaan tanah. Mulut Mbah Tamin bergerak cepat, melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang nyaris tak bisa dimengerti. Rino bersembunyi di balik batu nisan, tapi sesaat kemudian, tubuhnya menegang. Di antara makam-makam tua itu, satu nisan tampak baru. Batu marmernya bersih, belum berlumut, dan di sana terukir jelas, Rino Prasetya, lahir 4 Maret tahun 2000 wafat. Matanya melebar, itu namanya. Makamnya, ia ingin mundur, tapi tanah di sekelilingnya mulai bergerak, seperti bernafas, seperti hidup. Rino berlari, tapi suara-suara mulai mengikuti. Tangisan, tawa kecil, bisikan. Bayangan-bayangan hitam menari di antara nisan. Udara berubah menjadi pekat seperti malam, meski matahari belum tenggelam. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih yang sobek. Wajahnya rusak, sebagian hangus, matanya kosong. "Rino," katanya, "kau anak darah kuncen. Leluhurmu ninggal tugas. Aku dikubur tanpa jenazahku utuh, tanpa nama, tanpa doa. Kau hutan." Rino mundur sambil gemetar. Mbah Tamin muncul dari balik bayangan. "Kau kudu nebus dosa mbahmu. Kau pewaris. Kalau kau tak jadi penjaga baru, makam ini akan dilepaskan. Dan arwah-arwah ini akan bebasing." Rino menjerit, "Aku nggak mau." Sosok perempuan itu menjerit balik. Jeritannya menggema di dalam dada Rino, menyerang langsung ke jiwanya. Rino terjatuh ke tanah, dan mendadak, dunia di sekitarnya menghitam. Ia tak lagi berada di bukit, melainkan dalam lorong panjang, gelap, dan pengap. Batu nisan menjulang di kiri kanannya, seperti barisan malaikat maut. Di depan, berdiri sosok hitam setinggi 2 meter. Wajahnya seperti tengkorak, tubuhnya berasap, dan tangannya berlumur darah kering. Itulah jagal penunggu makam. Makhluk itu berlari ke arah Rino, tapi Rino tak tinggal diam. Ia mengingat doa-doa yang diajarkan neneknya. Dengan suara gemetar, ia mengucap ayat demi ayat sambil menggenggam batu kecil berbentuk lingga yang diberi oleh Maksarmen. Cahaya muncul dari batu itu, membakar makhluk tersebut. Teriakannya mengguncang seluruh lorong. Tiba-tiba, makam-makam di sekeliling Rino pecah. Arwah-arwah tak tenang keluar dari dalamnya, menatap Rino. Namun, mereka tak menyerang. Mereka menunduk. Rino akhirnya sadar, ia sedang diuji untuk menjadi penjaga baru. Rino terbangun di atas tanah makam. Mbah Tamin berdiri lemah di depannya. Matanya basah, wajahnya menua drastis. "Sudah waktunya aku pergi, Lai. Tugasku selesai." Rino menatapnya. "Kau manusia." Mbah Tamin tersenyum pahit. "Dulu iya, tapi penjaga itu tak bisa mati. Ia harus menyerahkan tugas, atau jiwanya tak akan bebas." Lalu Mbah Tamin perlahan menghilang. Tubuhnya menjadi debu dan ditiup angin. Di tempatnya berdiri, hanya tersisa kain putih dan sebuah batu nisan baru bertuliskan, "Mbah Tamin, penjaga Bukit Lingsir wafat hari ini." Air mata Rino menetes. Ia sadar, tugas berat kini berpindah padanya. Tapi ia punya pilihan, membiarkan kutukan berlanjut, atau mengakhirinya.